Shalom saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Kita akan bahas dari surat 2 Korintus. Temanya adalah menang dalam kelemahan. Kita ngelihat aja apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saudara, ketika Anda sudah baca surat 2 Korintus, maka banyak hal yang surat 2 Korintus akan memperlihatkan tentang tekanan, masalah yang dialami oleh Paulus, saudara-saudari. Ya, saya mau katakan begini, apa yang kita bahas di sini bukannya adalah suatu teologi, mengupas dari sisi teologi, tetapi apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada saat ini. Ya, karena firman itu hidup, Anda bisa melihat dari dimensi yang lain, tapi hari ini Tuhan mau sampaikan suatu yang luar biasa yang akan memerdekakan kita. Oke, kita lanjut aja. Nah, jadi lihat kemudian lagi dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9, dia menceritakan bagaimana diri dia ditindas, dia juga putus, dianiaya, saudara-saudari, dihempaskan, ya penderitaan semua. Bahkan di dalam 2 Korintus 6 ayat 4-10, dan Anda lihat yang saya highlightin kuning, lihat penderitaan, kesesakan, kesukaran, dera, kerusuhan, penjara, berjerih payah, berjaga-jaga, berpuasa, dihina, diumpat, dipuji, dianggap sebagai penipu, orang yang nggak dikenal, ya, orang yang nyaris mati, orang yang dihajar, orang berduka cita, orang miskin tak memiliki. Saudara, ini semua berbicara tentang tekanan, kesusahan, masalah, dan pencobaan. Saudara, amin bukan? Tetapi Paulus nggak hanya menyampaikan itu, atau firman Tuhan nggak hanya menyampaikan itu. Kalau Anda baca di sini misalkan, dapat menahan dengan penuh kesabaran. Dari mana? Dari Tuhan kekuatannya. Jadi kalau pesan yang dominan dalam 2 Korintus itu sebenarnya adalah bagaimana ada kekuatan, ada tangan Tuhan di dalam pencobaan, di dalam masalah, dalam tekanan hidup kita ini. Karena ini bukan hanya ditulis untuk orang di Korintus, tetapi buat kita orang percaya saat ini, saudari. Amin. Mungkin Anda bingung, kenapa sih? Apakah pujian dan cobaan itu datang dari Tuhan? Bukan dari Tuhan. Yakobus bilang bukan. Jelas sekali, bukan ya, intinya kayak begitu. Lalu untuk apa Tuhan kau izinkan? Yuk, ini dia saudara, dalam 2 Korintus juga didapat jawabannya. Itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Saudara, kemudian dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, tetapi harta yang kami punya dalam perjalanan lihat ini supaya nyata kekuatan yang berlimpah-limpah ini berasal dari Allah. Dengan kata lain, Paulus memang menceritakan tentang tekanan, masalah, penderitaannya, tetapi dia nggak berfokus pada itu. Dia mengatakan bahwa ada kekuatan yang melimpah dari Allah yang orang harus lihat, saudara. Amin. Itu dia. Bahkan Paulus bilang bahwa, tetapi jawab Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, tapi justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, ayat ini luar biasa, dan kadang orang melihat hanya untuk menghibur diri. Saudara, ini bukan menghibur diri ketika Anda tahu kebenaran. Ini akan membuat Anda bersuka cita, sebagaimana Yakobus katakan, ya, bersyukurlah, bersuka citalah ketika kita jatuh dalam berbagai macam ujian, saudara. Kenapa? Karena disitulah Anda akan melihat kuasa Tuhan. Ya. Nah, kemudian bagaimana sih saya melihat kuasa Tuhan? Bagaimana saya tahu bahwa ada kekuatan Tuhan? Ini dia yang menarik, saudara. Paulus dalam 2 Korintus ini kasih unjuk. Dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dikasih unjuk. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Artinya bukan Anda rasakan, nggak pakai emosional Anda, bukan pakai panca indera Anda, tapi pakai mata iman. Selidiki dirimu sendiri. Jadi orang lain mungkin nggak lihat, nggak tahu, Anda sendiri dan yang tahu dalam diri Anda. Orang lihat diri Anda sepertinya kelihatan hebat, melayani, tetapi di dalam Anda belum tentu. Ujiannya apa? Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Yang diuji adalah ini, keyakinan ini. Apakah kita memiliki kehidupan di mana Kristus Yesus ada dalam diri kita? Banyak orang percaya, tahu secara teologi, tahu secara knowledge bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kita, tetapi kita tidak hidup. Iman itu kalau tanpa tindakan mati, saudara. Kalau Anda yakin, maka Anda akan bangkit iman dan mulai bertindak sesuai dengan apa yang kita tahu itu, yakini itu, saudara. Amin, saudara. Dan sebagian orang katakan, Pak, ini jadi kalau saya nggak punya keyakinan Yesus ada dalam saya bisa jadi nggak selamat ya? Bukan, saudara. Dalam Yakobus katakan ujian ini, ya, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu. Kata pencobaan, kata ujian,
Ini yang dipakai dalam bahasa Ibrani sama dengan tidak tahan uji ini. Jadi ini bukan tentang keselamatan, tetapi ujian kehidupan, saudara-saudari. Amin. Jadi, kapan kita melihat kekuatan Tuhan dalam masalah tekanan kita? Ya, kapan kita memiliki, kapan bisa gunakan itu? Kapan kita bisa melihat kuasa yang sempurna menaungi kita? Ketika kita percaya, kita yakin, kita hidup dengan iman. Kristus Yesus ada di dalam diri kita. Saudara, apa sih ujian kita? Yang dimaksud ujian, tekanan. Ini dia beberapa ini, saudara. Mungkin sakit ini, ada dalam kegelapan, artinya Anda terus nggak tahu kenapa sesuatu terjadi kok dalam, terus Anda seperti dalam kegelapan, gagal, kejadian buruk terus Anda resah, stres, terus Anda nggak berdaya, Anda terjebak, terikat, jatuh, gagal, hubungan berantakan. Saudara, ini mungkin ujian kita. Tetapi siapa Kristus? Ketika firman Tuhan, Kristus Yesus, ini bicara dia, Yesus adalah penyembuh, bukan hanya sekedar label orang percaya salib, bukan, saudara. Yesus adalah penyembuh, Yesus adalah terang, Yesus adalah damai sejahtera, Yesus kemenangan, sumber kekuatan, penolong, kemuliaan, pemulih, kuasa, semua, saudara, banyak sekali. Ini hanya beberapa, saudara. Sehingga ketika Yesus ada di dalam saya, maka kesembuhan itu ada di dalam saya dong. Kalau dia penyembuh dan penyembuh itu di dalam saya, maka nggak mungkin Yesus yang baik itu akan mendiamkan sakit penyakit. Dia pasti akan menyembuhkannya. Bilu-bilu Yesus menyembuhkan kita. Kalau dia ada terang, nggak mungkin gelap itu menguasai saya. Dan seterusnya, saudara-saudari. Kalau dia adalah damai sejahtera, pemilik damai sejahtera yang melampaui segala akal, artinya melampaui segala akal, dia di atas segala akal sehat kita, akal penalaran kita. Ya, stres Anda, tekanan Anda, worry Anda, itu adalah domain akal. Tetapi damai sejahtera Tuhan ini di atas. Value-nya, nilainya, otoritasnya jauh lebih tinggi. Dan itu ada buat Tuhan. Ada pada Tuhan Yesus. Maka kalau Yesus ada dalam kita, maka itu pun ada di dalam kita. Sehingga ini gak menguasai kita masalah ini, saudara. Dan yang lain semua, saudara. Amin. Ini maknanya. Tetapi kenapa banyak orang percaya tidak melihat kuasa-kuasa yang ada pada Yesus? Pertama, mereka tidak tahu tentang prinsip, saudara. Yesus adalah Allah yang dari kerajaan surga. Dan kalau Anda baca di dalam Timotius katakan, ya, sesuatu yang dari Allah itu adalah tertib, saudara. Allah itu tertib. Artinya apa? Punya pola, punya prinsip. Kadang kita nggak tahu prinsip cara bekerjanya. Yesus adalah raja dari kerajaan Allah. Raja segala raja. Sehingga kita harus tahu prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah yang pertama adalah kita bukan sumber, tetapi Yesus sumber, Tuhan sumber. Dan untuk itulah, karena kita bukan, kita harus terhubung dengan sumber itu, saudara-saudari. Yang kedua adalah, yang sering Yesus katakan, dan kerajaan Allah ini ketika Yesus mati buat kita, Allah adalah Bapa yang baik, saudara-saudari. Sering kita tidak menghidupkan hubungan Bapa dengan anak. Dia adalah Bapa yang baik, kita anaknya. Anda bukannya budak. Tapi ketika Anda adalah anak, Anda pikirkan ketika Anda jadi anak dan Anda punya Bapa yang baik, apakah Bapa yang baik akan diamkan aja anaknya punya masalah? Tidak mungkin. Amin, saudara. Dalam firman Tuhan, 1 Korintus 4 ayat 7. Ini memang bicara tentang materi, tetapi Alkitab nggak hanya ketika Anda baca hanya sekedar materi, Anda salah tangkap. Karena buat Tuhan materi bukan sesuatu yang penting, tetapi yang kekal adalah kerajaan surga. Dikatakan, apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Artinya apa? Kita bukan sumber. Walaupun dibicara tentang materi, tetapi ini adalah prinsip kerajaan Allah. Kita bukan sumber. Segala sesuatu yang kita miliki, kekuatan, kesembuhan, itu harus kita terima dari sumbernya, dari Tuhan. Kemudian dalam 2 Korintus 2 ayat 14, kembali ini bukan materi, saudara. Walaupun dibicarakan tentang materi, tentang dunia, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tuanya untuk anak-anaknya. Saudara, kalau Anda artikan harafiah di dunia, kalau gitu saya harus menyediakan harta buat anak-anak. Enggak, saudara, banyak harta yang disediakan untuk anak-anaknya tanpa menyediakan kerohanian dan mental, maka itu membahayakan. Tetapi kalau Alkitab hanya bicarakan tentang yang di dunia, itu nggak ada artinya. Ini sedang bicara tentang di surga, saudara. Hal yang di surga. Artinya apa? Ini prinsip kerajaan Allah. Bapa lah yang di surganya menyediakan buat kita sebagai anak-anaknya. Hiduplah sebagai anak-anak Bapa. Dan kita punya Bapa yang baik.
Semakin kita sadari, semakin kita hidupi, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu, makanya di Korintus ketika kita tahu prinsip kerajaan Allah, 1 Korintus 10 ayat 13 katakan pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Ini bukannya nggak punya simpati. Oh Tuhan kok nggak simpati apa ngomong begitu? Saya udah nggak sanggup Tuhan. Saya udah aduh Tuhan udah nggak tahan. Tuhan masih bilang ini percobaan biasa. Salah saudara, Anda salah menekankan. Jangan jangan sensitif, jangan baperan. Yang lihat ya, Tuhan ngomong apa? Ini penekanannya. Pada waktu kamu dicobai, Ia sebenarnya bukan akan, Ia telah memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, maknanya dari ini adalah ketika Anda ngerti prinsip kerajaan Allah, sesungguhnya Anda tahu nggak? Sebelum masalah kita ada, Tuhan sudah sediakan solusi. Mana Pak buktinya? Saudara, sebelum bangsa Israel dibuang ke Babel, Tuhan sudah menubuatkan melalui Yesaya. Saudara, artinya apa? Dia sudah atur semua. Saudara, Dia membangkitkan seorang raja yang akan membebaskan orang Israel, mengizinkan Israel pulang ke Yerusalem. Amin. Nah, itu dia saudara. Bahkan juga kalau Anda ngelihat juga, kalau kita ngerti dalam kitab Kejadian, sebelum manusia jatuh Tuhan sudah menyediakan juga. Kalau kita ngerti dalam kata-kata yang tersembunyi, salib Kristus, salib, bahwa anak Allah akan berkorban buat kita. Kita sudah pernah bahas itu sebelumnya. Saudara, saudari, makanya Alkitab dalam Korintus ditulis, aku bukan hanya memperhatikan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan, sebab yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Ini bicara apa? Masalah Anda itu yang kelihatan, itu sementara, nggak kekal. Masalah Anda itu akan berlalu, akan beres lah. Tetapi yang tidak kelihatan adalah Anda kadang yang nggak kelihatan adalah jawaban Tuhan yang sudah Tuhan sediakan sebelum masalah itu datang, saudara. Pertolongan Tuhan, itu dia. Di sini dikatakan dalam 1 Korintus, ini Tuhan telah menyediakan yang dibutuhkan untuk menolong kita, untuk supaya kita menang, bahkan sebelum masalah itu datang. Ini dia Bapa yang baik, saudara. Dan Dia adalah sumber pertolongan kita, sumber kemenangan kita. Amin. Dan dalam firman Tuhan, saudara, tadi kita dengar, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tegak di dalam iman. Ingat, ini bukan pakai perasaan dong. Amin ya. Selidiki dirimu, apakah kamu yakin Kristus Yesus ada dalam diri kamu, saudara. Apa dampak ketika Yesus Kristus ada di dalam diri kita, saudari? Ya, saudara-saudari, ketika Kristus ada dalam diri kita, Anda ngelihat ini dampaknya, saudara. Ya, di dalam firman Tuhan, di dalam Kolose 1 ayat 27, terjemahan bahasa Indonesia Sehari, ya, kepada umatnya Allah mau menyatakan betapa baiknya dan agungnya rahasia ini. Ini rahasia, saudara. Anda mau tahu rahasia itu apa? Rahasia itu ialah Kristus ada di dalam dirimu. Kristus ada di dalam diri kita. Berarti kalian turut menikmati kebesaran Allah. Nah, ketika Kristus Yesus kita hidupi, kita yakin dan kita mulai hidup dengan iman Kristus dalam kita, maka kita akan menikmati kebesaran Allah. Banyak orang kalau Kristus ada di dalam diri saya, artinya saya harus menampakkan karakter Kristus. Amin, benar. Tetapi bukan itu aja, tetapi juga kebesaran Allah. Karena 2 Korintus bicara tentang masalah ujian. Benar, ketika Anda diuji, Anda harus menunjukkan karakter Kristus, tetapi juga Anda butuh kebesaran Allah, kuasa Allah. Amin, saudara. Oke? Nah, dampaknya apa ketika ketika Kristus hidup di dalam saya, dampaknya apa sih, Pak? Dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 13, kita pakai 2 Korintus semua nih, saudara, ayat 8. Kami tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan yang benar, artinya bertentangan dengan kebenaran. Kami harus menuruti yang benar, arti kebenaran. Firman Tuhan, saudara-saudari. Artinya, ketika Kristus Yesus ada dalam Anda, hidup Anda dihidupi dengan firman Tuhan, bukan masalah, bukannya dunia. Firman Tuhan yang mana, Pak? 2 Korintus 1 ayat 20. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, sehingga Yesus Kristus yang ada dalam Anda, kalau Dia adalah ya bagi semua janji Allah, maka itu berarti Anda dihidupkan oleh janji firman Tuhan, saudara. Bilu-bilu Yesus menyembuhkan, Allah mencukupi kebutuhan kita dibela, saudara, ya, sebagai penolong, sungguh terbukti, Dia jadi penolong kita, Dia pelindung kita, penyembuh kita, semua, saudara, yang dijanjikan Tuhan. Bukan berdasarkan panca indera, kemampuan kita,
bukan berdasarkan perasaan kita, bukan berdasarkan dunia. Anda dihidupkan oleh janji firman Tuhan yang ada diteguhkan oleh Yesus Kristus. Karena dia sudah bayar. Anda nggak usah bayar lagi. Amin, saudara. Yang perlu kita lakukan adalah kita mulai bekerja sama. Karena Tuhan nggak bisa bekerja. Maka Anda ngelihat ketika dia mau menyembuhkan orang, walaupun dia tahu orang itu membutuhkan kesembuhan, dia tanya dulu, maukah engkau sembuh? Mau apa engkau? Dia tanya dulu, walaupun orang buta itu datang, orang kusta datang, pastilah mereka mau sembuh dari buta dan kusta, tapi dia tanya, mau apa engkau? Saudara, karena dia nggak bisa bekerja. Dia harus mau dengan memaksa, dia harus bekerja sama, saudara. Ya? Nah kemudian saudara, dalam 2 Korintus 10 ayat 8, itu terjemahan Indonesia bahasa sehari-hari, aku tidak akan malu jika aku bermegah secara berlebihan mengenai kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun. Ketika Anda menghidupkan dan yakin Kristus Yesus ada dalam Anda, kehidupan Anda sedang dibangun, saudara. Maka segala sesuatu dalam hidup kita bukan merubuhkan. Seringkali orang-orang bilang, aduh Pak, hidup saya hancur dah. Saudara, jangan bicara sembarang. Ketika Anda tahu Yesus Kristus ada dalam Anda, maka kuasa Tuhan itu dikaruniakan untuk membangun hidup Anda. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, Pak kalau belum terjadi bagaimana? Kok saya nggak ngelihat sih? Saudara, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah tidak terselubung. Penuh nih. Ya, Tuhan sedang pancarkan penuh. Dan kita sedang diubahkan menjadi serupa segambarnya, saudara. Kita sedang. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya terus menerus dibaharui. Sedang. Jadi ketika Anda yakin Kristus Yesus dalam diri kita, Anda mulai beriman, menghidupkan iman Kristus Yesus dalam hidup kita, maka hidup Anda selalu dan sedang dibangun segambar dengan Tuhan. Dibangun dengan apa, Pak? Lalu 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Senjata kami, bukan senjata dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Anda dibangun dengan kuasa Allah. Walaupun di sini untuk menentukan benteng-benteng. Benteng apa? Semua benteng, saudara, yang dibangun oleh si jahat, termasuk di pikiran, di pola pikir yang salah semua. Dan kemudian di 2 Korintus 9 ayat 11, ini orang nggak tahu, sering banyak yang nggak sadar. Ini 911, saudara. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Anda sadar bahwa Anda dibangun dengan kuasa dan kemurahan hati dari Tuhan. Sering sekali kita merasa bahwa, waduh, kok saya sial mulu. Saudara, masalah bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan ubah semua, sehingga akan memperlihatkan kuasa Dia dan juga kemurahan hati dalam hidup Anda. Anda selalu dibangun dan sedang dibangun dengan kuasanya, dengan kemuliaannya dan kemurahan Tuhan. Jangan percaya yang lain. Ya, saudara. Amin. Nah, kalau begitu, Pak, apalagi dampak dari kita hidup, ya, punya iman, yakin Yesus hidup dalam diri kita? Dalam firman Tuhan 2 Korintus 6 ayat 16, saudara, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Kita bait Allah kan? Menurut firman Allah. Nah, jangan pakai perasaan. Jadi menurut firman, jadi Anda harus pakai iman. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Nah, diam di dalam diri kita. Dan hidup di tengah-tengah mereka. Artinya, Yesus di dalam kita, yaitu Roh Kudus, saudara, bukannya duduk uncang-uncang kaki. Enggak, dia hidup. Artinya, dia ikut campur. Dia bekerja. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Saudara-saudari, ketika kita mulai menghidupkan iman kita, yaitu iman dengan yakin Kristus ada dalam kita, maka kita ini milik Tuhan, umat Tuhan, saudara. Ya, jadi apa maknanya umat Tuhan, saudara-saudari? Bait Allah, umat Tuhan, apa maknanya? Dilanjutin lagi, diterangin lagi 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3a. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Saudara, sebagai umat Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Tuhan itu sedang menulis surat terbuka dalam hidup kita. Hidup kita yang adalah miliknya. Artinya apa, saudara? Kalau dia sedang membangun, ini sedang menulis surat terbuka, ini belum selesai, tapi kehidupan Anda adalah surat terbuka. Jadi orang nanti akan melihat apa yang Tuhan sedang bekerjakan dalam hidup Anda, saudara.
Dan ini nggak akan permalukan Anda dan saya. Karena Anda adalah surat terbuka etalase Kristus, supaya orang bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, saudara, harta rohani yang indah yang kami bawa pada diri kami, yang tidak berharga dibuat dari tanah. Dengan demikian, nyatalah bahwa kebesaran kuasa itu terletak pada Allah. Surat terbuka untuk memperlihatkan kebesaran Allah, kuasa Allah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10, saudara, ini terkenal, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Kamu yang dulu bukan umat Allah, sekarang telah menjadi umat kepunyaannya, umat miliknya. Dahulu tidak dikasihi, sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudari, ketika Anda percaya Kristus di dalam Anda dan mulai imani, dan Anda itu personal, ujilah dirimu sendiri, personal. Jadi Anda ganti ini, bukan bangsa tapi saya adalah yang terpilih, imamat. Anda adalah surat terbuka untuk Tuhan menyatakan bahwa Anda adalah pilihan Dia. Anda adalah imam, Anda adalah raja, Anda adalah kudus. Anda adalah untuk menyatakan kudus, Anda adalah kesayangan Tuhan, umat milik kepunyaan Tuhan, untuk kesayangan. Anda adalah untuk memperlihatkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagaimana kalau kita nggak punya masalah? Kalau kita nggak punya masalah, kita nggak perlu perbuatan Tuhan, nggak perlu kuasa Tuhan. Justru Tuhan pakai masalah, bukan dari Tuhan. Tuhan pakai untuk orang bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup Anda, saudara-saudari. Anda adalah terang, sehingga gelap nggak bisa menguasai. Anda adalah umat Tuhan, ditebus oleh Tuhan. Anda diberikan belas kasih. Orang akan melihat bagaimana Tuhan berbelas kasih kepada Anda. Ini surat terbuka. Dan surat ini masih ditulis, sehingga ketika Anda punya masalah dan belum selesai, Pak, saya udah punya masalah, belum selesai. Kenapa, Pak? Anda tenang, karena Tuhan masih menulis surat terbuka di kehidupan Anda, yang pada akhirnya akan menunjukkan bahwa Anda adalah umat kesayangannya. Anda adalah milik kesayangannya. Anda hidup di dalam terang. Amin, saudara? Jangan percaya apa kata dunia, tapi mulailah pakai iman. Pegang, percaya, hidupi apa kata firman Allah. Cari orang-orang percaya yang sungguh-sungguh sama Tuhan, saudari, supaya kita terus nggak tergerus. Ketika kita ngobrol, bicara, selalu kita hubungkan dengan firman, bukan dengan gosip dunia, dengan pola dunia, saudara. Itu akan menggerus, tanpa kita sadari akan menggerus percaya kita, saudara. Amin. Hari-hari ini hari-hari yang jahat. Hari-hari ini orang bilang hari-hari akhir. Kalau tahu Anda hari-hari ini sedang hari-hari akhir, kenapa kita nggak mulai mempersiapkan sungguh-sungguh? Kita pasti diselamatkan karena kita diselamatkan karena darah Yesus. Tetapi jangan sampai kita nggak bisa menikmati saat kita di dunia ini kemenangan dari Tuhan. Kita bisa punya damai sejahtera, sukacita. Kita bisa punya terang Tuhan, sehingga kita nggak pernah mengalami kekacauan hidup. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi Anda dan saya perlu yakin Kristus dalam diri kita, dengan iman Anda lihat, dan kemudian bertindak berdasarkan iman tersebut. Amin, saudara? Anda tangkap semua itu, renungkan, dan saya percaya ini mengubahkan dan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita.